Salaman setelah sholat yang wajib. Yang jelas disepakati para ulama dulu adalah dianjurkan bagi setiap muslim ketika bertemu itu berjabat tangan. Ya, ini sepakat semua ulama, nggak ada yang menyelisihi. Dianjurkan, disunnahkan bagi setiap muslim apabila bertemu berjabat tangan, salaman. Baik. Sekarang bagaimana dengan orang yang berjabat tangannya setelah sholat? Sebagian masyarakat melakukan itu. Kenapa? Kita perlu mencari tahu alasannya. Alasannya adalah sholat itu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sedangkan dengan jabat tangan, Rasulullah bersabda apa? Tidaklah kedua muslim itu berjabat tangan kecuali dosa-dosa keduanya berguguran selama mereka masih berjabat tangan. Kita perlu mencari sebab dan alasan. Kalaulah kita menganggap salah, setidaknya kita bisa bersikap lebih bijaksana. Itu pertimbangan mereka. Pertimbangan orang yang mengajak jabat tangan setelah sholat itu adalah, saya sudah sholat, sudah memperbaiki hubungan saya dengan Allah, dosa-dosa saya sudah banyak dimaafkan. Tapi dosa dengan manusia kan nggak bisa dihapuskan dengan sholat. Salah satu cara untuk menghapuskan dosa dengan manusia adalah berjabat tangan, karena Rasulullah bersabda, tidaklah dua orang muslim berjabat tangan kecuali dosa-dosa itu berguguran selama mereka masih berjabat tangan. Baik. Andai kata kita mengikuti pendapat ulama yang melarang, ada ulama yang melarang, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Andai kata kita mengikuti pendapat ulama yang melarang, bagaimana kita bersikap ketika kita diminta untuk jabat tangan? Harus kita bedakan antara kesimpulan hukum dan penerapannya. Dua hal yang berbeda. Harus kita bedakan antara kesimpulan hukum dan penerapannya. Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam mengetahui adanya orang-orang munafik di barisan para sahabat. Hukuman orang munafik secara Islam apa? Dipenggal, dibunuh. Jelas ya? Hukumannya secara Islam orang munafik itu dibunuh karena dia merusak agama, menampakkan keislaman tapi di dalamnya kafir. Nabi tahu dan jelas. Prakteknya, penerapannya dilakukan nggak syariat ini? Tidak dilakukan. Kenapa? Karena ada satu pertimbangan, yaitu apa? Agar manusia tidak menuduhnya Muhammad membunuhi sahabat-sahabatnya. Sedangkan Islam sedang mau berkembang, tiba-tiba orang-orang munafik dibunuhi. Orang masuk Islam jadi takut. Ini gimana? Saya masuk Islam nanti juga dibunuh juga. Tidak dilakukan oleh Nabi. Maka kita harus membedakan antara satu hukum dan penerapannya. Ketika kita memiliki pandangan bahwasanya berjabat tangan setelah sholat itu tidak dianjurkan, kalaulah dianjurkan itu bagi yang apa? Bagi yang belum bertemu atau bertemu pertama kali lalu kemudian berjabat tangan, dan itu biasa sebelum sholat, maka kita bisa lakukan itu. Ketika kita setelah selesai salam, orang samping kita tadi, kita sudah berjabat tangan belum sebelum sholat? Bisa jadi belum ketemu, kita baru ketemu pas sholat. Ketika kita mengulurkan tangan kita karena dia mengulurkan tangannya, maka kita niatkan apa yang disunnahkan, yang disepakati para ulama. Apa yang disepakati para ulama? Ketika kedua orang muslim itu bertemu, maka hendaknya mereka berjabat tangan, karena dosa di antara keduanya akan berguguran selama berjabat tangan. Sehingga kalaulah kita tidak yang memulai, kemudian kita diminta, maka niatkan.
Balasan kita ketika kita menjabat tangannya adalah karena kita sedang bertemu dengan seorang muslim yang sebelumnya kita belum berjabat tangan, maka kita berjabat tangan agar dosa-dosa kita juga turut digugurkan. Sehingga ada solusinya. Ya, ada solusinya. Kecuali kalau kita bisa bersikap dengan tegas, ya, karena memang tidak ada kendala fitnah di situ, tidak akan membuat keributan dan seterusnya, mungkin ini perkara yang berbeda lagi cara mensikapinya. Wallahu a'lam bishawab.